Lo bayangin deh, lagi bengong nonton PSG keok dari Marseille, 1 jam kemudian dunia bola kebalik jadi pesta pora. Kenapa? Karena Ousmane Dembélé resmi dinobatin jadi pemain terbaik dunia. Dari pahit ke manis, dari nangis ke senyum, malam itu Paris bener-bener jadi panggung drama sepak bola. Bro, PSG datang ke markas Marseille dengan modal 4 kemenangan beruntun di Ligue 1. Semua orang udah yakin, Parisians bakal lanjut invincible mereka. Tapi kenyataan di lapangan pahit banget. PSG tumbang 0-1 di Velodrome. Lu tahu rasanya kan? Kayak lu udah belajar mati-matian buat ujian, tetap aja dapat nilai jelek. Bikin sakit hati sekaligus bikin kesel. Padahal laga ini sebenarnya udah sempat ditunda sehari gara-gara cuaca buruk. Jadi tensinya makin tinggi. Marseille main yang ngotot, panas, bener-bener nggak kasih ruang buat PSG. Dan yang bikin makin nyesek, Dembélé malah absen karena cedera hamstring. Ibarat konser, lo udah beli tiket VIP, tapi band favorit lo nggak tampil. Ya udah, kehibur tapi nggak maksimal. Tapi lo tahu nggak? Hanya sejam setelah PSG ngerasain pahitnya kekalahan, dunia bola berubah cerah. Karena di Paris, panggung megah udah siap ngasih penghargaan paling bergengsi. Ballon d'Or 2025. Dan boom! Ousmane Dembélé naik podium. Ngeraih trofi emas yang selama ini jadi mimpi tiap pesepak bola. Ini bener-bener kayak film, bro. Dari cedera dan absen di lapangan, langsung ganti jas rapi buat angkat trofi pemain terbaik dunia. Dari ruang perawatan ke panggung megah, life can change in an hour. Dembélé akhirnya nyicipin Ballon d'Or pertama dalam kariernya. Dan yang bikin makin bersejarah, PSG resmi punya pemain yang dinobatin jadi nomor 1 di dunia. Gua yakin fans PSG di seluruh dunia langsung teriak. Akhirnya, dari sekian lama dicengin karena gagal di UCL, sekarang mereka punya raja baru di dunia bola. Kita flashback dikit ya, biar lu makin ngerasain. Musim 2024-2025, Dembélé itu gila banget performanya. Bayangin, winger yang sering dicengin gampang cedera, tiba-tiba tampil kayak monster. 25 gol, 15 assist, plus 8 gol di Liga Champions. Semua momentum besar PSG ada jejak kakinya. Dulu Dembélé dicap fragile, sekarang malah jadi mesin penghancur. Dari kaca berubah jadi baja. Dan lo jangan lupa PSG musim lalu borong piala, Liga Champions, Ligue 1, Piala Prancis, Trophée des Champions, sampai Piala Super Eropa. Literally semua piala penting mereka angkat. Ibarat tukang fotokopi, semua trofi dilewatin satu-satu, terus dicap logo PSG. Lengkap banget, kayak paket komplit nasi Padang. Kemenangan Dembélé di Ballon d'Or juga nggak terlepas dari persaingan ketat. Di posisi 2 ada Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang baru 18 tahun. Musim lalu dia bikin 21 gol plus 26 assist, nganterin Barca sapu bersih trofi domestik. Lu bayangin, umur 18 tahun, anak-anak lain masih rebutan motor bekas, Yamal udah rebutan Ballon d'Or. Posisi 3 ditempati Vitinha, rekan setim Dembélé di PSG, yang jadi jantung permainan tim. Sementara di posisi 4 ada Mohamed Salah, masih membuktikan dirinya sebagai salah satu winger terbaik di dunia bareng Liverpool. Tapi tetap aja persaingan mereka kalah sama Dembélé yang benar-benar lagi mode, main career di easy mode. Kita geser dikit ke kategori wanita. Nah, kalau cowok ada cerita plot twist Dembélé, di cewek nggak ada perubahan, Aitana Bonmati masih jadi ratu. Tahun ini dia angkat Ballon d'Or ketiga beruntun. Meski gagal di final Liga Champions sama Euro 2025, voters tetap nggak bisa nolak magisnya. Kalau ada julukan Lady Messi, yaitu Bonmati. Konsisten, elegan, dan tetap nyalain lampu sorot meski timnya gagal juara. Lawannya, Alessia Russo, sebenarnya punya modal gede, dia juara. Liga Champions sama Euro, tapi tetap cuma finish di posisi 3. Chloe Kelly di posisi 5, dan Leah Williamson di 7. Kadang ya, piala bukan segalanya. Yang bikin orang vote itu siapa yang bikin lo bilang, wow, tiap kali nonton. Selain Ballon d'Or, ada juga penghargaan pendukung. Lamine Yamal pulang bawa Copa Trophy, penghargaan buat pemain muda terbaik di bawah 21 tahun. Dan ini udah kedua kalinya dia angkat piala itu. Serius deh, umur 18 udah 2 kali Copa Trophy. Gua umur segitu baru 2 kali ditolak cewek. Untuk kategori pelatih, PSG masih panen. Luis Enrique resmi jadi pemenang Johan Cruyff Trophy buat kategori pria. Dia sukses bikin PSG pecahin kutukan Liga Champions. Sementara versi wanita jatuh ke Sarina Wiegman, pelatih timnas Inggris, yang nganterin Lionesses back-to-back Euro. Wiegman ini udah kayak cheat code. Di mana dia melatih, di situ ada piala. Gak berhenti di situ, ada juga penghargaan Yashin Trophy buat kiper terbaik. Di kategori wanita, jatuh ke Hannah Hampton. Dia sampai dedikasiin piala itu buat Matt Beard, mantan pelatih Liverpool yang meninggal muda di usia 47 tahun. Sepak bola tuh bukan cuma soal skor, tapi juga soal hati dan kenangan.
Kadang satu piala bisa punya makna lebih besar dari sekadar prestasi. Ya, sebagai penutup, penghargaan klub terbaik juga diumumin. PSG resmi jadi klub pria terbaik, sementara Arsenal jadi klub wanita. Terbaik setelah ngegulingin Barcelona di final, Liga Champions wanita lewat gol dramatis Stina Blackstenius. Jadi ingat pepatah lama, yang sering diremehin biasanya justru bisa bikin kejutan paling besar. Arsenal jadi bukti nyata. Dan balik lagi ke highlight utama malam itu, Ousmane Dembélé, dari pemain yang dulu dibilang gagal di Barcelona, sering dibilang rapuh, sampai jadi bahan meme karena sering masuk ruang medis. Sekarang dia berdiri gagah dengan Ballon d'Or di tangannya. Kisah Dembélé ini reminder buat semua orang. Jangan pernah remehin orang yang lagi jatuh, karena suatu saat bisa jadi dia yang paling tinggi berdiri. Jadi bro, Ballon d'Or 2025 ini bukan cuma soal siapa yang angkat trofi, tapi juga cerita tentang pembuktian. Dembélé udah buktiin kalau kerja keras, konsistensi, plus sedikit keberuntungan bisa ngerubah karier yang penuh keraguan jadi legenda. Sekarang tinggal tunggu, apakah Dembélé bakal bikin dinasti baru bareng PSG? Atau musim depan giliran Lamine Yamal yang naik tahta? Karena ingat, bola itu bundar dan sepak bola selalu penuh plot twist.